Bayangin, 1 kuadriliun rupiah. Itu setara dengan anggaran pembangunan 10.000 sekolah atau 100 rumah sakit lengkap. Tapi uang sebanyak itu malah menguap karena korupsi di Pertamina. Di video ini, kita bakal kupas tuntas kasus korupsi terbesar di perusahaan minyak negara ini. Siapa dalangnya, modusnya, dan kenapa kita semua jadi korban. Nggak percaya? Tonton sampai akhir. 1 kuadriliun sama dengan 1.000 triliun. Buat yang masih bingung, ini setara dengan seluruh anggaran Kementerian Pendidikan tahun 2024. Biaya subsidi listrik untuk 20 juta keluarga selama 10 tahun. Gaji 1 juta PNS selama 20 tahun. Tapi uang sebesar ini hilang karena cuma segelintir orang rakus. Apa modusnya? Kasus ini terjadi di tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Modusnya? Pertama, pembelian minyak mentah mahal. Pertamina beli minyak mentah dengan harga lebih tinggi dari harga domestik. Kedua, penggelembungan biaya transportasi. Biaya transportasi digelembungkan hingga 15%, padahal nggak perlu semahal itu. Ketiga, pencampuran bahan bakar ilegal. Pertalite RON 90, dicampur jadi Pertamax E92, dan dijual dengan harga lebih tinggi. Nggak percaya? Ini bukan fiksi, ini berdasarkan laporan Kejaksaan Agung. Siapa saja yang terlibat? Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, diduga terima suap dan setujui pembelian minyak mahal. Yoki Firnandi, Direktur PT Pertamina International Shipping, diduga markup biaya transportasi. Ari Purbayanto, Direktur Pengolahan PT Kilang Pertamina Internasional, diduga terlibat pencampuran bahan bakar ilegal. Hebohnya, uang hasil korupsi ini dipakai buat beli villa mewah, mobil sport, dan tas branded, sementara rakyat poming goreng. Ironis kan? Korupsi 1 kuadriliun bukan cuma angka, ini bencana buat kita semua. 1. Harga BBM naik. Biaya operasional Pertamina membengkak, akhirnya subsidi dikurangi, harga Pertamax melambung. 2. Infrastruktur energi terbengkalai, proyek kilang yang harusnya selesai malah mangkrak karena dana dikorupsi. 3. Utang negara bertambah. Pertamina merugi, akhirnya pemerintah harus nyetok duit dari utang. Artinya, kita dan anak cucu yang akan bayar utang orang korup ini. Ini bukan soal serakah doang. Ada sistem yang rusak. 1. Pengawasan lemah. Direksi Pertamina dianggap too big to fail, sehingga jarang diaudit ketat. 2. Kolusi penguasa. Pejabat tinggi dilindungi jaringan politik. 3. Masyarakat diam. Kita terlalu sering tutup mata padahal uang kita yang dikorupsi. Kita nggak boleh cuma bisa ngomel di medsos. Yuk bertindak. 1. Laporkan ke KPK. Jika tahu indikasi korupsi, pakai aplikasi KPK Whistleblower. 2. Dukung transparansi. Tagar audit Pertamina di medsos buat dorong investigasi independen. 3. Jadi pemilih cerdas. Jangan pilih calon pemimpin yang punya koneksi ke mafia migas. Ingat, korupsi 1 kuadriliun ini adalah kejahatan keji, bukan cuma ke negara, tapi ke rakyat kecil. Kalau kita diam, besok bisa ada korupsi 2 kuadriliun, 5 kuadriliun. Sampai kapan kita mau jadi korban? Share video ini, tag temanmu, dan tekan tombol subscribe. Di deskripsi ada link petisi audit Pertamina dan cara melapor ke KPK. Jangan cuma jadi penonton, ayo jadi pejuang, karena uang 1 kuadriliun itu hak kita semua. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya.